pada waktu kita terus gali lubang tutup lubang, kita nggak merefleksikan diri kita, ini apa yang kita lakukan salah atau tidak sih? Kita harus punya iman. Kita mesti masuk ke komunitas yang baru, kita masuk ke gereja yang baru, kita mesti belajar firman yang baru, doktrin baru, supaya bisa menggenapi apa yang Tuhan sudah suruh. Kenapa yang terjadi kita nggak pernah introspeksi diri? Pada waktu kita mengalami masalah, harusnya kita sudah tahu ini masalah datang dari mana ya. Kita jangan ngomong, wah dari si iblis, belum tentu. Maka tadi dikatakan masalah itu bisa datang dari kebodohan kita. Pada waktu kita mengetahui kebodohan kita, cepat-cepat datang kepada Tuhan. Tuhan sorry, karena selama ini saya salah. Selama ini ada something wrong dengan hidup saya. Tuhan tolong perbaiki saya. Kesusahan, kegagalan, masalah yang disebabkan oleh kebodohan sendiri hanya bisa dibereskan dengan bertobat. Hanya bisa kita ngomong sama Tuhan, Tuhan sorry saya salah. Firman Tuhan katakan pada waktu kita mengaku dosa kita, Dia adalah Allah yang adil. Dan Dia akan mengampuni dosa-dosa kita tanpa membangkit-bangkitkan masa lalu kita. Artinya pada waktu kita mengaku dosa kita kepada Tuhan, jangan takut. Kita masuk ke dalam Tuhan, sorry, ternyata saya salah. Tuhan tolong review lagi semua ini. Seringkali pada waktu saya jatuh, pada waktu yang punya ketakutan, kekhawatiran, saya langsung datang kepada Tuhan. Tuhan, kenapa hati ini khawatir? Kenapa hati ini menjadi ketakutan? Kenapa saya nggak percaya sama Tuhan? Saya kembali kepada Tuhan untuk diperbaiki hati ini. Setelah hati ini diperbaiki, baru saya lihat masalah ini. Perlukah saya bereskan? Perlukah saya kejar? Pikiran ini menjadi lebih tenang. Yang kedua adalah pada waktu kita mempunyai visi, ada satu masalah-masalah hidup yang akan kita alami, yang akan kita hadapi karena kita hidup di dalam Tuhan. Di sini katakan ada contohnya adalah pada waktu murid-murid Tuhan Yesus, pada waktu Dia berlayar, Tuhan Yesus katakan kepada murid-muridnya, yuk kita berangkat ke sana, seberang sana ya danau ya, danau itu besar. Tuhan Yesus sudah memberikan perintah, yuk kita ke sana. Murid-muridnya melakukan semua perintah Tuhan. Ada Allah di sana melakukan perintah Tuhan. Dalam perjalanan di tengah, apa yang terjadi? Badai topan terjadi. Murid-muridnya, waktu dia ngelihat angin yang besar, dari imajinasi yang bagus, Tuhan katakan, yuk kita ke sana bersama dengan Yesus berjalan. Yuk kita punya visi, kita lihat planning jam 4 jam akan sampai di sana, kita akan punya ministry yang baru, kita akan lakukan hal yang bersama Yesus, punya bayangan yang indah-indah. Di dalam perjalanannya, mereka punya masalah besar yang dikatakan matilah gua. Karena kenapa saya ngomong seperti itu? Karena murid-muridnya sampai berteriak sampai Tuhan Yesus, 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 tidakkah kamu peduli? Kami semua akan mati. Apa yang terjadi? Akhirnya Tuhan Yesus bangun saat itu dibangunkan. Dan sebelum Tuhan Yesus lakukan segala sesuatu, Dia katakan, yang dikatakan, hai orang yang kurang percaya, kenapa kamu takut? Akhirnya Yesus ngomong kepada badannya, tenanglah. Semua langsung tenang. Murid-muridnya langsung katakan, ini siapa orang ini? Sampai laut pun taat kepada Dia. Yang dikatakan, langsung Yesus ngomong kepada masalah tersebut. Karena kita berpikir kalau kita berada di dalam Tuhan, kalau kita sudah percaya dengan grace, kalau kita mempunyai komunitas yang baik, kalau kita sudah masuk ke gereja yang bagus, kalau kita sudah ikut Tuhan berpuluh-puluh tahun, tidak akan ada masalah. Salah. Inti dari Tuhan katakan kalau Allah di pihak kita, siapa yang dapat melawan kita? Kita ini bukannya tidak ada masalah. Karena kenapa? Ada musuh dan ada juga kedagingan kita. Kok ada Yesus di dalam perahu tersebut, kok masih ada badai? Harusnya kalau ada Yesus, segala sesuatu menjadi kayak jalan tol, semua dibereskan karena ada firman Tuhan, kalau Allah di pihakku, siapa yang dapat melawan aku? Satu pengharapan kita yang kita katakan salah. Karena kenapa? Ada firman Tuhan katakan orang benar akan jatuh 7 kali dan dia tidak akan jatuh tergeletak. Tapi orang fasik jatuh 1 kali, tidak akan bangun-bangun lagi. Saya mendingan jatuh 7 kali, tapi bangun lagi. Daripada orang fasik jatuh 1 kali, tidak bangun lagi.